Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya punya tebak-tebakan buat Baraya. Puding susu itu tentu saja adalah sangat enak, tetapi apa yang membuatnya menjadi jauh lebih enak? Yaitu ubah huruf D-nya menjadi huruf T. Tetek tiktis. Bapak-bapak memang jago banget bikin jokes. Tapi gini Baraya, jokes barusan itu garing ya. Joke barusan itu sebenarnya adalah satu yang sangat buruk kalau misalkan disampaikan di Rusia. Perempuan-perempuan Rusia itu paling benci kalau jokes itu bikin yang agak berbau-bau mendekati ke hal-hal yang sensitif terkait dengan wanita gitu. Biasanya seperti itu. Tapi walaupun begitu, orang-orang Rusia itu sangat suka pada satu bagian di antara jokes yang tadi, yaitu Putin tanpa G. Kenapa bisa seperti itu? Ada sebuah survei yang sampai menyebutkan bahwa Putin itu adalah seorang laki-laki yang hot, laki-laki yang sangat hebat, laki-laki yang menjadi idaman para wanita. Sampai 20% dari wanita di Rusia itu sangat mendambakan punya suami Putin, atau ingin dinikahi oleh Putin, atau setidaknya memiliki suami yang seperti Putin. Kenapa bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas, kita akan sama-sama belajar tentang pria idaman ala Putin. Ayo kita mulai. Sebelum kita berbicara tentang Putin dalam konteks pria idaman dari wanita-wanita Rusia, kita harus mengenal dulu bagaimana karakteristik dan budaya dari wanita-wanita di Rusia. Ini adalah sesuatu yang sangat unik yang saya pikir saya tidak menemukannya baik di barat maupun di timur gitu. Di satu sisi, perempuan Rusia itu adalah perempuan yang sangat tangguh, sangat pemberani dan independen. Dia bisa nyari duit sendiri, dia bisa kerja sendiri, dia bisa hidup tanpa suami dan lain sebagainya. Yang luar biasanya ini melebihi dari angka kemandirian yang ada di negara-negara barat. Bahkan ini masuk ke dunia sains. Jadi Baraya begini, di seluruh dunia ilmuwan itu sebagian besar tentu saja laki-laki, tetapi 29%-nya adalah perempuan. Di seluruh dunia rata-rata perhitungan. Sedangkan di Rusia, seluruh ilmuwan Rusia 41%-nya itu adalah perempuan, yang menunjukkan bahwa perempuan di sana itu sangat giat terhadap sains dan teknologi. Angka 41% itu jauh di atas angka rata-rata dunia dan jauh di atas rata-rata angka di negara manapun. 41% hampir setengah. Berarti ini gendernya benar-benar hampir equality gitu. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan atau bandingkan dengan Inggris. Inggris itu wanita yang menjadi ilmuwan itu jumlahnya hanya sangat sedikit, sekitar 15%-an atau kurang dari itu. Dan kalau siapa penemu di Inggris itu yang menjadi perempuan yang jadi penemu itu hanya sekitar 4% saja. Bandingkan dengan Rusia yang penemu di sana itu sampai 15% diantaranya adalah wanita. Kita bisa melihat data statistik tentang bagaimana keterlibatan wanita di Rusia dan kita akan menemukan betapa independennya dan betapa mandirinya mereka. Tapi yang aneh dan sangat luar biasanya adalah bahwa Rusia itu adalah sebuah negara yang rakyatnya menolak feminisme, menolak kesetaraan gender. Unik ya. Jadi feminisme itu pernah berkibar di Rusia, di wilayah Uni Soviet dan semacamnya itu sekitar tahun 1980, 1990, memasuki tahun 2000 udah melempem, dan setelah tahun 2000-an feminisme benar-benar ditolak. Mungkin hanya sekitar 10-15% perempuan yang menerima feminisme. Mereka menganggap bahwa kesetaraan gender itu adalah satu mitos yang terlalu membelenggu, sesuatu yang membuat gila dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi mereka memiliki kemandirian yang melebihi orang-orang barat, tetapi di sisi lain mereka menolak untuk menerima kesetaraan gender. Unik ya, menolak feminisme barat. Kenapa bisa seperti ini? Ya ada banyak cerita, ada soal propaganda, ada soal apa dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita melihat budaya Rusia, jadi perempuan di Rusia itu tetap menginginkan laki-laki yang lebih darinya. Jadi kalau misalkan ketemu sama laki-laki, gak seneng banget sama laki-laki itu yang ngondek, atau gak suka banget sama laki-laki itu yang banyak bicara, atau gak seneng banget sama cowok-cowok yang nge-gym. Bagi mereka cowok yang nge-gym itu berarti cowok yang cari perhatian gitu. Dan cari perhatian itu adalah suatu atribut yang harus diterapkan pada perempuan, bukan laki-laki. Jadi perempuan dan laki-laki itu benar-benar terpisah. Karakteristiknya apa-apanya semuanya itu harus terpisah. Jadi kalau misalkan perempuan itu diwajarkan sebagai cerewet, centil dan sebagainya, maka laki-laki tidak boleh seperti itu gitu. Makanya ada sebuah situs kencan yang menyebutkan bahwa jangan pernah berpacaran dengan perempuan Rusia.
Kenapa seperti itu? Yang pertama itu adalah independen. Mereka nggak akan minta tas cantik dengan kompensasi layanan seks. Mereka nggak minta seperti itu. Sangat independen. Tetapi di sisi lain mereka memiliki kriteria yang sangat tinggi untuk laki-laki gitu. Jadi misalkan ketemu sama laki-laki gitu ya. Laki-lakinya ganteng, laki-lakinya necis, banyak duitnya apa dan sebagainya, tapi sedikit ngomongnya terlalu banyak aja menurut mereka, itu udah langsung dibuang dari dari kriteria gitu. Kan ini terlihat sangat kontradiktif ya. Jadi di satu sisi mereka itu sangat mandiri, tetapi di sisi lain menolak kesetaraan gender. Kok bisa seperti itu? Penjelasan yang sangat sederhananya begini Baraya, di Indonesia aja lah kita lihat ada perempuan-perempuan yang tubuhnya tinggi misalkan ya, Anya Geraldine yang misalkan yang semacam itu gitu. Biasanya kalau mereka ditanya tentang apa kriteria laki-laki idaman secara fisik, mereka biasanya pengen yang lebih tinggi dari saya gitu. Gitu ya. Jadi perempuan itu biasanya seperti itu. Ini untuk memudahkan saja penjelasan kita tentang bagaimana karakteristik perempuan di Rusia. Jadi karakteristik perempuan di Rusia itu mandiri, tetapi ketika mereka ingin mencari pasangan, mereka ingin mendapatkan laki-laki yang jauh lebih mandiri, jauh lebih sigma male dalam tanda kutip, jauh lebih alpha gitu daripada dirinya, sehingga dirinya tetap takluk, tetap tunduk di bawah dia gitu. Jadi si perempuan-perempuan Rusia itu tetap mendambakan bahwa dirinya itu dilindungi, tetap mengharapkan bahwa dirinya itu dinafkahi dan sebagainya, tapi karena dirinya sudah mandiri, maka si laki-lakinya itu harus lebih daripada dia gitu. Makanya di sana itu tradisi ala timurnya kuat sebenarnya dalam konteks ini. Bahkan kemarin di beberapa tahun yang lalu itu ada anggota DPR perempuan. Ketika rapatnya itu kelamaan sampai sore gitu dalam rapat DPR itu. Kemudian dia protes, "Woi, ini rapat lama-lama banget sih. Kenapa saya kan harus pulang ke rumah untuk menyiapkan makan malam untuk suami saya?" gitu. Jadi di satu sisi dia sudah sampai ke anggota DPR yang menunjukkan bahwa dia wanita karir, tetapi di sisi lain dia protes karena dia harus pulang untuk menyiapkan makan malam buat suaminya. Jadi dia tetap dalam tanda kutip ya, tetap tunduk patuh pada otoritas dan dominasi dan hegemoni misalnya laki-laki, tetapi di sisi lain mereka sebenarnya sangat tangguh, sangat kuat, sangat strong gitu. Makanya gagasan yang sering kali diprotes oleh para feminis barat tentang hubungan antara suami dan istri itu di Rusia ada. Jadi misalkan gini ya, kan kalau di Indonesia itu dan di Rusia juga sama. Jadi uang suami itu adalah uang suami dan uang istri, tapi uang istri adalah uang miliknya sendiri, begitu kan? Ini ditentang sama feminis-feminis barat, itu menunjukkan bahwa si laki-laki masih arogan, bahwa si laki-laki masih memegang kontrol ekonomi dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi di Rusia masih seperti itu. Jadi perempuan-perempuan Rusia berharap bahwa mereka mendapatkan suami yang tajir, yang bisa nyari duit, yang bisa berkarya, yang akhirnya duitnya itu bisa buat keluarga gitu. Jadi tetap kondisinya itu ada hierarki di dalam rumah tangga, yang hierarki itu adalah hierarki tradisional. Nah, itu karakteristik unik Rusia, perempuan Rusia, dan Putin dibesarkan dalam karakteristik yang seperti itu. Makanya Putin itu masih terlihat macho dalam kadar atau karakteristik tradisional. Misalkan ketika bertemu dengan perempuan, dia ngasih bunga, dia ngasih senyum, dia bukakan pintu walaupun dia adalah presiden dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Putin memang dibesarkan dalam tradisi masyarakat Rusia yang sangat tradisional dalam hubungan gender. Dan karena itu, karakteristik internal Putin itu juga menunjukkan pria yang benar-benar disukai oleh para wanita. Jadi di satu sisi karakteristik wajahnya misalkan tidak tampan, biasa-biasa aja, tetapi dia memiliki tatapan yang tidak bisa diantisipasi, tatapan yang benar-benar mengintimidasi. Jadi badannya memang kecil, Putin itu sepantaran saya, badannya itu kecil, tapi ketemu sama orang atau apa gitu, ekspresi mukanya relatif datar, senyumannya benar-benar relatif bisa dikontrol gitu, apa yang menunjukkan bahwa dirinya itu punya, dan dia tidak banyak bicara, dia sepertinya memang tidak banyak bicara, berjalannya juga khas sekali ala militer gitu ya, dan memang latar belakangnya militer dan sebagainya. Karakteristik internal seperti itu benar-benar meluluhkan hati banyak wanita. Tidak banyak bicara, gak usah nge-gym, tapi yang dilakukannya itu apa? Berburu, naik gunung, berolahraga. Jadi berolahraga bukan untuk secara sengaja membesarkan ototnya, tetapi ototnya memang besar karena tertempa oleh olahraga. Begitu. Ya, kan banyak sekali meme-meme yang menunjukkan bahwa dia itu lagi naik beruang gitu apa gitu ya. Nah, di sisi lain juga dia itu latarnya militer, dan kita tidak bisa mengingkari bahwa dia itu memiliki pesona sebagai pria yang bisa melindungi wanita atau melindungi keluarga.
Jadi dia itu adalah seorang yang ahli bela diri, dia menguasai karate, sabuk hitam, dia ada di judo, sabuk hitam juga, dan dia mendapatkan penghargaan yang paling tinggi di dunia taekwondo, yang menunjukkan bahwa dia mampu bertarung tanpa senjata. Tetapi tentu saja sebagai seorang militer, dia adalah seorang yang mampu mengendalikan senjata. Dia jago dalam menembak, dia jago dalam nyetir tank, dia jago dalam jadi pilot pesawat tempur. Dia ahli dalam berbagai senjata api, dia ahli dalam berbagai senjata tajam, dan seandainya senjata-senjata itu tidak ada, dia juga jago berantem secara individual. Nah, jadi karakteristik ini kan adalah karakteristik pria idaman yang dipandang oleh wanita tradisional. Karakternya misterius, tidak bisa ditebak, tetapi dia mampu melindungi keluarganya dengan sebaik-baiknya, gitu kan? Nah, itu masalah internalnya. Tetapi kita juga harus membahas bahwa Putin itu pria dengan atribut-atribut eksternal, gitu. Kita mengetahui bahwa Putin itu adalah laki-laki yang paling dominan dan paling berkuasa di dunia. Saya sebutkan paling berkuasa di dunia karena apa? Karena misalkan pesaing Rusia, yaitu Amerika Serikat, itu dipimpin juga oleh seorang presiden. Tetapi presiden itu banyak batasannya. Jadi kekuasaannya dirongrong ke sana ke sini. Bahkan ada setengah dari warga Amerika Serikat itu yang menjadi oposisinya, yang menunjukkan bahwa kekuatannya itu dan kekuasaannya itu tidak benar-benar absolut. Ini berbeda dengan Putin itu berkuasa secara penuh. Seluruh atribut-atribut tentang demokrasi di negaranya itu ada, tetapi hanya sekedar atribut. Dia berkuasa secara penuh terhadap negara yang segede gaban itu. Kita juga misalkan bisa membandingkan dengan Xi Jinping. Xi Jinping itu berkuasa penuh atas negaranya, tapi Xi Jinping baru bisa mengungguli Rusia di bidang ekonomi, di bidang militer, di bidang budaya, di bidang hal-hal yang lain Rusia masih lebih unggul daripada Cina. Nah, karena itu bisa kita simpulkan bahwa Putin itu adalah orang yang paling berkuasa. Dan kalau misalkan Baraya mau melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari Putin, itu adalah bahwa dia adalah satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang bisa menciptakan dalam tanda kutip kiamat. Karena di mejanya itu dia punya tombol nuklir, dan nuklirnya bukan 1, bukan 100, tapi 6.000 nuklir. Jumlah paling banyak di seluruh dunia. Sekali lagi, Biden juga memiliki tombol itu, tetapi kalau dia mau mempush tombol itu, ada oligark yang sedang berdebat, ada menteri-menteri, ada oposisi, dan sebagainya. Sedangkan Putin benar-benar nuklir itu ada dalam genggaman tangannya. Sehingga kalau misalkan dia ngancam Eropa, gua kiamatin lu, atau yang semacam itu, maka itu bisa saja terjadi. 6.000 hulu ledak nuklir itu berarti lebih banyak daripada seluruh kota-kota di Amerika Serikat. Jauh lebih banyak daripada seluruh kota-kota di Amerika Serikat. Dan jauh lebih banyak daripada kota-kota di Eropa, yang menunjukkan bahwa dia bisa saja mewujudkan ancamannya kalau dia benar-benar mau. Nah, orang dengan otoritas dan kekuasaan yang sebesar ini, tentu saja di mata wanita tradisional, ini benar-benar macho, benar-benar elegan, benar-benar kuat gitu. Dan ada tambahan lagi kan, dia bukan hanya menjadi laki-laki paling berkuasa di dunia dan paling mungkin membunuh di seluruh dunia dan paling bisa menciptakan kiamat di seluruh dunia. Putin sendiri adalah seorang paling kaya di seluruh dunia. Bukannya paling kaya itu Elon Musk atau Bezos atau siapa? Ya bukan. Jadi majalah Forbes itu adalah majalah yang paling kepo untuk mencari kekayaan orang lain. Tetapi majalah itu mengaku selama 20 tahun dia tidak pernah bisa melacak kekayaan Vladimir Putin. Dia hanya bisa menemukan sedikit indikasi-indikasi yang menyebut bahwa Putin itu jauh lebih kaya daripada siapapun di planet ini. Dari mana harta kekayaannya? Karena dia adalah orang yang paling berkuasa, maka sebenarnya dia juga adalah orang yang paling mungkin untuk menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Misalkan ada sebuah perusahaan ini katakanlah milik dari Chairul Tanjung, misalkan seperti itu mungkin saja Chairul Tanjung itu hanya proksi. Yang sebenarnya itu adalah dia hanya perwakilan dari seorang perwakilan yang pemiliknya adalah Putin gitu. Itu banyak indikasi-indikasi semacam itu. Kalau misalkan Baraya mengambil pedoman itu adalah majalah Forbes, kita ukur ya, majalah Forbes itu bisa mengincar atau bisa mengetahui angka kekayaan seseorang itu dari aset yang dimilikinya. Aset itu tentu saja terbuka. Nah, kalau misalkan Putin nggak bisa. Tetapi kita juga harus mengetahui bahwa beberapa tahun kemarin itu ada skandal yang namanya Panama Paper, yang menunjukkan bahwa orang-orang paling kaya di dunia ternyata tidak memiliki harta kekayaan seperti yang dilaporkan oleh Forbes.
bisa lebih kaya, bisa lebih miskin. Kenapa? Ada banyak sekali alasan. Misalkan ada orang-orang kaya yang tidak mau bayar pajak, dan karena itu maka mereka menyembunyikan kekayaannya dan menyerahkan kepada pihak lain. Dan banyak sekali modus-modus seperti itu banyak. Nah, Putin ada di jajaran teratas dari orang-orang yang paling tidak bisa dilacak harta kekayaannya, karena dia mewakilkan harta kekayaannya itu kepada pihak-pihak yang lain. Elon Musk ketika dia dinobatkan sebagai orang paling kaya di dunia beberapa tahun yang lalu dengan kekayaan sekitar 4.000 triliun, dia mengatakan bahwa sekaya-kayanya saya, Putin, adalah orang yang jauh lebih kaya daripada saya. Dia tidak menyebutkan kenapa dia mengatakan seperti itu, dia juga tidak menyebutkan datanya seperti apa, tetapi sebagai seorang paling kaya di dunia dan kemudian dia mengatakan seperti itu, maka itu tiba-tiba menjadi sebuah konfirmasi tentang betapa desas-desus kekayaan Putin itu juga diafirmasi oleh orang paling kaya di dunia. Nah, sekarang mari kita simpulkan, perempuan-perempuan tradisional sama seperti yang di Indonesia, di Rusia, di Filipina, di Thailand, di Saudi, dan sebagainya, itu adalah perempuan-perempuan yang mendambakan laki-lakinya itu memiliki otoritas yang kuat, dia itu melindungi, dia itu baik pada perempuan, dia menciptakan satu hierarki di mana semuanya orang menjadi nyaman di bawah kepemimpinannya, dan sebagainya. Putin memiliki semua dari karakteristik itu. Secara internal, dia wajahnya tidak bisa ditebak, sangat intimidatif, dia benar-benar menguasai ilmu bela diri tangan kosong, menggunakan senjata, menggunakan peralatan militer, dia semuanya menguasai itu, dan dia adalah orang yang paling berkuasa di dunia, dia juga adalah orang yang paling kaya di dunia. Dengan pandangan yang seperti itu, sekali lagi untuk perempuan tradisional, tentu saja Putin itu adalah seorang laki-laki yang hot gitu. Hot. Yang panas gitu ya. Semoga ini menginspirasi laki-laki lain untuk menjadi seperti dia. Kita lepaskan dari urusan politik, kita lepaskan dari berbagai intrik ya. Kita hanya berbicara tentang bagaimana Putin bisa menempa karakternya menjadi seorang pria sejati ala wanita tradisional. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga dengan video ini Vladimir Putin bisa mengangkat saya menjadi komisaris dari beberapa perusahaan yang dia kuasai. Komisaris, bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.